Halo Cok, tolong Cok, tolong Cok, tolong subscribe channel gua, subscribe, jangan lupa lonceng juga Cok, di like juga ya, please banget, tolong. Udah ya? Oke, langsung ke video, let's go. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rehan di channel Lonsihan di acara podcast Bebas Bicara. Tudu. Jadi guys, hari ini gue mau bicarain tentang corona lagi. Gue mau nginfoin ke kalian tentang corona hari ini. Tepatnya di video ini dibuat tanggal berapa ini? Tanggal 20 Maret ya? Iyap, tanggal 20 Maret. Terus gue ada beberapa informasi buat kalian juga. Hari ini kan hari Jumat. Terus nanti kita bicarain tentang istilah-istilah di corona, yang terkait tentang corona ini lah pokoknya. Jadi gue mau cerita dikit nih. Jadi kan hari ini hari Jumat, sebagai cowok muslim ya kita aturannya kan sholat Jumat kan. Tapi di beberapa masjid itu kabarnya itu nggak ngadain sholat Jumat. Terus ada juga yang kayak gereja-gereja gitu malah ngadain sholat Jumat. Nggak tahu sih, mungkin karena toleransi dan segala macamnya. Ya aku nggak tahu apa penyebabnya. Cuman tadi kan ke masjidnya UI itu, masjid kampus gua. Itu tuh nih fotonya, tuliskan kalau Masjid Ulil Albab namanya itu nggak ngadain sholat Jumat. Ya mungkin untuk lebih waspada aja sih, cuman ya begitulah, banyak faktor lah. Terus gua dapat foto juga dari dosen gua, ada yang dari masjid, nggak tahu masjid dekat rumah dia mungkin, cuman sepi gitu guys, orang-orang juga pada berjarak. Lagian kan katanya kok nggak apa-apa nggak sholat Jumat kalau dalam kondisi kayak gini. Kalau misalnya sangat darurat, dikhawatirkan berbahaya bagi orangnya. Soalnya di daerah Jakal ya, Jalan Kaliurang tempat gua di kuliah itu ada satu orang yang positif corona, walaupun nggak terlalu jauh sih, tapi daerah Kaliurang itu ada yang kena. Jogja udah ada 2 guys yang positif corona. 3 nggak? Kayaknya 3 sih. Yang dosen UGM, terus yang bayi itu, sama ini yang di Jakal 1. Terus juga ya kita doain lah mereka bakal sehat selalu, sembuh, terus ya bisa kembali ceria lah. Kita semua juga kembali ceria, safety, jangan, ya semoga semuanya stay safe. Tetap di kosan atau di rumah kalian masing-masing, social distancing minimal 1 meter, pakai masker bagi yang ada gejala sakit. Terus bagi yang udah ada gejala langsung aja periksa, misalnya udah batuk-batuk, sesak nafas, lebih baik periksakan, jangan diam-diam aja. Terus juga kita bahas nih istilah terkait dari COVID-19. Jadi COVID-19 itu coronavirus discovered di tahun 2019. Kalau nggak salah itu sih. Terus nih ada istilah-istilah. Sabar ya guys, gue liatnya di laptop karena kan yang ini satu lagi kan buat lighting. Jadi wait ya, lagi buffering guys, lagi loading wifi kacau, wifi kosan kacau. Nah udah nih, jadi ada namanya itu lockdown. Ya ada banyak nih negara yang lockdown, kayak kemarin Cina lockdown, Prancis, Italia, Malaysia katanya lockdown juga kalau nggak salah. Jadi lockdown itu mengunci seluruh akses masuk ke dan keluar suatu daerah maupun negara. Jadi ya lockdown itu kayak ngunci diri lah, biar orang nggak ada yang datang ke negara dia, biar nggak ada yang keluar juga. Soalnya kan bahaya kan kalau misalnya lagi kayak gini ada yang keluar masuk, ya penularannya lebih cepat gitu. Terus ada yang namanya isolasi. Biasanya nih untuk yang udah sakit nih, misalnya udah kena corona, namanya itu isolasi, pemisahan antara pasien yang berpenyakit menular dan orang lain. Jadi dia tuh di rumah sakit misalnya udah kena corona, dia tuh nggak boleh keluar rumah sakit, jadi ditetapin di situ, diisolasi, dikekang bahasa kasarnya ya, supaya dia nggak interaksi sama orang lain, supaya nggak ada yang tertular lagi. Ada juga namanya karantina nih, penampungan berlokasi terpencil guna cegah penularan penyakit dan sebagainya. Jadi kalau di karantina tuh misalnya ada beberapa orang nih yang kena
atau misalnya masih terduga nih. Jadi dia tuh dikasih suatu ruangan gitu sama orang-orang yang terduga juga. Jadi mereka tuh satu ruangan, ya bisa berinteraksi, bisa enggak sih kayaknya. Tapi karantina tuh kayak gitulah. Terus ada wabah, ya, penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di suatu daerah yang sangat luas. Ya kalian tahu lah wabah penyakit tuh penjelasannya. Ada juga ODP, orang dalam pemantauan atau orang yang berkemungkinan mengidap penyakit tersebut. Jadi ODP ini kayak siaga satunya gitu, siaga satu pasiennya. Jadi kalau misalnya kalian tuh baru terduga misalnya kayak batuk atau sesak nafas segala macamnya yang baru gejala awal, kalian tuh masuknya ke ODP, orang yang dalam pemantauan. Itu diawasi juga sama rumah sakit maupun pemerintah. Terus ada namanya PDP, pasien dalam pengawasan, orang yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Jadi PDP ini orang yang udah ke rumah sakit terus dia dinyatakan mengidap gejala, misalnya gejala corona kayak batuk, tapi dia tuh udah ke rumah sakit, udah ditetapin jadi pasien, terus dia diawasin. Kayak kemarin tuh di video gue yang sebelumnya, ada yang ini video yang ini, itu tuh kan ada kesaksian yang dia tuh udah PDP tapi dilepas aja. Nah, kayak gitu nih contohnya. Terus ada social distancing yang sekarang dianjurkan, yaitu jaraknya 1 meter biar kita tuh nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga kalau komunikasi, agar penularannya itu nggak cepat lah gitu guys. Jadi ada kemungkinan nggak tertular lah, semoga. Terus aslinya itu menjaga jarak demi orang lain, demi kebaikan bersama ya. WFH itu adalah work from home, bekerja di rumah. Jadi kayak kita sekarang, misalnya orang tua kalian lah pasti ada yang kerjanya di rumah, walaupun ada juga sih yang masuk, cuman pasti ada yang kerjanya dari rumah lewat laptop, online segala macamnya. Pemerintah juga online, anak kuliahan, anak sekolah juga walaupun mereka masih libur sekarang. Terus ada juga namanya epicentrum. Gue baru baca nih, negara titik pusat penyebaran penyakit tersebut. Jadi epicentrum tuh negara awal yang mengidap corona, which is itu adalah Cina di Wuhan. Jadi epicentrum dari corona itu Wuhan. Terus kita baca nih ada kabar apa aja hari ini tentang corona. Katanya Anies Baswedan jangan tinggalkan Jakarta ya. Untuk yang di Jakarta banyak juga tuh yang foto-foto disuruh tinggal di rumah, stay at home, malah macet, pada bepergian ke puncak katanya gitu. Ya menurut gue sih udahlah guys, tahan lah untuk liburan ini. Ini libur tapi ya bukan untuk berbahagia gitu loh. Ini dalam keadaan duka, keadaan was-was, tolonglah sama-sama ngerti. Terus ada corona update juga hari ini. Itu ada total yang terkonfirm ada 222.642 orang kasus yang udah ada. Terus yang udah sembuh itu 84.506, yang mati ada 9.115. Tuh kalau untuk negara-negaranya kan bisa cek IG-nya di sini, informasi corona. Ada banyak negara, yang paling banyak tuh di Cina nih, atau Italia yang paling banyak. Tapi di situ Cina sih, walaupun Cina udah sembuh ya, katanya nggak ada kasus corona lagi di Wuhan. Di Cina ada, cuman di Wuhan yang nggak ada. Gue salah tadi. Terus ada wali kota Bogor, Bima Arya positif corona. Waduh, makin banyak aja ya. Kemarin udah menteri kita, Pak Budi. Semoga orang-orang yang kena di Indonesia cepat sembuh, cepat kelar di Indonesia, jangan ya atasi dalam serius lah. Terus ada juga positif corona di Kaltim menjadi 3 orang dari Samarinda, Balikpapan dan Kukar. Gak tahu Kukar di mana, gue nggak tahu. Ya itulah. Semoga itulah guys, cepat sembuh orang-orang yang corona ini. Jangan menyebar-nyebar lagi, semakin sedikit. Ya kita doain Indonesia bisa menyembuhkan corona, orang-orang yang terkena corona di sini. Terus banyak perdebatan juga soal Jumat. Katanya harus soal Jumat, harus ini, harus itu. Kalau menurut gue sih ya nggak apa-apa, soalnya di kampus gue sendiri UII menyebutkan nggak apa-apa sih. Ada surat edarannya, soalnya masjid kami juga tutup. Aduh, gue mau cekukan nggak jadi gitu guys. Jadi ya gue tadi jujur nggak salah Jumat juga, karena
Ya tadi waktu ke Masjid UI ditutup, terus gue baca di Instagram katanya mending nggak usah, bukan mending nggak usah sih, nggak apa-apa kalau nggak sholat Jumat. Jadi ya udah gue balik ke kosan aja, walaupun beberapa temen gue juga pada sholat sih. Cuman itu pendapat kalian masing-masing sih kak. Kalian tadi gimana pendapatnya hari ini? Apa kalian sholat Jumat? Kalau iya atau enggak, komen di bawah. Kalau nggak mau ria juga nggak apa-apa, nggak usah komen. Terus ya stay safe. Oh ya, untuk video selanjutnya kayaknya gue bakal ngevlog lagi, karena kayaknya ya kandang hamster gue sama beberapa peralatan dan segala macamnya itu bakal ada atau datang di antar hari ini, karena gue order di salah satu online shop. Jadi ya gitulah, nanti gue bakal videoin kalian, kita lihat aja. Kalau cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih juga, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa like, comment, share. Dan thank you juga udah 250-an lebih lah tadi kalau gue lihat yang udah subscribe. Thank you banget, selalu dukung gue pengen bagian orang tua, bantu sama-sama, tetap berteman, dan juga stay safe for all. Tetap di kosan, tetap di rumah. Kalau perluan yang penting aja lah baru keluar, oke? Cukup sekian dari ini buat podcast Bebas Bicara. Salam sehat. Thank you udah nonton. Bye-bye.